Kita lanjut bahas spoiler Wodong Kian-kun Season 7 episode 6. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di antara pertarungan antara Sikun melawan Lindong, di mana pada saat ini Sikun yang sudah marah besar karena tidak bisa mengalahkan Lindong dengan duel fisik. Dia pun pada akhirnya akan mengeluarkan seni bela diri manifestasi tingkat tinggi dari dinasti Moyan miliknya. Dan kini Sikun menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, kemudian dia mengeluarkan sebuah aura berwarna emas yang sangat mengerikan. Kemudian Sikun mengatakan, "Lindong, kamu telah begitu lama hidup dengan kesombonganmu itu. Dan hari ini juga, aku akan segera mengakhiri kesombonganmu." Semua orang yang melihat kekuatan Sikun pada saat ini mereka sangat terkejut. Dan mereka pun berkomentar, ini adalah seni bela diri manifestasi tingkat tinggi yang dimiliki oleh dinasti Moyan. Dan Sikun akan menunjukkannya dengan kekuatan tahap Nirwana level 2. Kekuatannya pasti akan lebih kuat dari seni bela diri milik Lindong. Sikun yang masih mempersiapkan seni bela dirinya, dia pun kali ini menatap tajam ke arah Lindong dan mengatakan, "Lindong, keberuntunganmu hari ini akan segera berakhir." Namun Lindong yang melihat Sikun akan segera mengeluarkan seni bela dirinya, dia tidak merasa takut sama sekali. Yang bahkan Lindong juga tidak berniat untuk menghindar. Tidak lama kemudian, segel yang dibentuk oleh tangan Sikun telah selesai. Dan dia kini berteriak, "Jinmo Tianjin." Sebuah serangan emas yang sangat tajam dengan cepat keluar dari tangan Sikun dan meluncur ke arah Lindong. Bahkan aura yang ditebulkan dari serangan emas itu bisa membuat tanah-tanah yang ada di bawahnya hancur lebur. Xiaoyan yang melihat kekuatan ini, dia pun merasakan bahaya yang sangat mengerikan. Dan semua orang kini juga langsung melindungi diri mereka masing-masing. Banyak orang yang mengatakan, "Gila, kekuatan Sikun benar-benar gila." Bahkan tanah yang ada di bawah pada saat ini telah terkoyak. Dan ratusan mayat dari sungai Pil Nirwana juga telah hancur menjadi debu. Tiba-tiba saja mata dari Lindong pun menajam. Namun sesaat kemudian, Lindong malah tersenyum. Dia kemudian berkata dalam hati, "Seni bela diri yang benar-benar luar biasa." Sesaat kemudian, Lindong pun mengangkat tangannya. Dan kini, sebuah energi emas mulai berputar-putar di tangan Lindong itu. Siswan yang telah melihat kekuatan besar milik Sikun meluncur ke arah Lindong. Pada saat ini Siswan tertawa dan dia mengatakan, "Lindong, kematian akan segera menghampirimu." Namun kini, Lindong benar-benar tidak merasa takut sama sekali dengan kekuatan besar yang dikeluarkan oleh Sikun itu. Dalam sekejap, Lindong pun membentuk sebuah segel. Dia terlihat sangat santai. Sambil membentuk segel itu, Lindong berkata dalam hati, "Meskipun kekuatanku satu tingkat di bawah dari Sikun, tapi kali ini sepertinya aku masih bisa menghadapi kekuatan itu." Setelah Lindong berhasil membentuk segelnya, kali ini sebuah aura berwarna emas keluar dari tubuh Lindong dan langsung meluncur ke langit. Dan tiba-tiba saja, dari langit kali ini keluarlah 5 jari pemenjara surgawi secara bersamaan. Sikun yang melihat hal ini, dia pun berteriak, "Lindong, seni bela dirimu itu tidak akan berguna padaku. Dan kamu pada saat ini hanya akan memperjuangkan hidupmu secara sia-sia." Mendengar kata-kata dari Sikun itu, Lindong malah tersenyum dan dia pada saat ini menjawabnya, "Benarkah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seni bela diriku hanyalah seni bela diri manifestasi tingkat tinggi biasa?" Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun membuka lebar-lebar telapak tangannya dan dia pada saat ini mengatakan, "Keluarlah telapak tangan pemenjara surgawi." 5 jari pemenjara surgawi yang dikeluarkan oleh Lindong itu tiba-tiba saja bergabung dan berubah menjadi sebuah telapak tangan raksasa. Hal itu benar-benar terlihat sangat mengerikan. Semua orang yang melihat kekuatan Lindong pun tidak ada yang tidak terkejut. Mereka kemudian mengatakan, "Apa yang terjadi? Apakah ini adalah semangat seni bela diri milik Lindong? Dan ini adalah seni bela diri jiwa." Bahkan Chen-ku yang telah melihat seni bela diri yang telah dikeluarkan oleh Lindong, dia pun juga nampak terkejut. Kemudian Chen-ku mengatakan, "Lindong, orang itu benar-benar bukan orang yang bisa disinggung dengan mudah." Setelah mengatakan hal itu, Chen-ku pun berkata dalam hati, "Jika bukan karena Wang Kai, kami pasti tidak akan berani menantang Lindong." Dan setelah mengatakan hal itu, Chen-ku serta Zhang Heisu pada saat ini kembali menatap ke arah Wang Kai. Wang Kai yang dilihat dengan tatapan mata seperti itu, dia pun benar-benar sangat kaget. Kemudian Wang Kai berkata lirih, "Mereka menatapku seperti itu lagi." Di sisi lain, Sikun yang telah melihat seni bela diri milik Lindong, dia pun pada saat ini terlihat gemetaran dan mengatakan, "Lindong, dia memiliki seni bela diri jiwa. Bagaimana mungkin ini terjadi?"
Raut wajah dari Shikun seketika terlihat sangat panik dan keringat dingin keluar di wajahnya. Sebuah tangan emas raksasa pada saat ini meluncur dan menghadapi serangan yang dikeluarkan oleh Shikun. Dan ini adalah seni bela diri jiwa milik Lindong, di mana pada awalnya seni bela diri ini adalah seni bela diri jari pemenjara surgawi. Dan karena memiliki jiwa, maka jari pemenjara surgawi itu pada saat ini telah berubah menjadi tangan pemenjara surgawi. Seni bela diri ini dinamakan dengan seni bela diri jiwa karena di dalam seni bela diri itu sendiri terdapat jejak spiritualitas dari penciptanya. Setelah hal itu digunakan, maka dengan kata lain, seni bela diri jiwa itu juga secara tidak langsung memanggil spiritualitas dari penciptanya. Dan kekuatan ini adalah kekuatan yang akan bisa mengguncang seluruh dunia. Yang pada akhirnya, seni bela diri manifestasi yang telah dikeluarkan oleh Shikun pada saat ini terlihat retak ketika berbenturan dengan tangan pemenjara surgawi milik Lindong. Hal ini benar-benar membuat Shikun menjadi panik. Tidak lama kemudian, seni bela diri manifestasi tingkat tinggi milik Shikun itu benar-benar hancur. Karena sejatinya, tangan pemenjara surgawi milik Lindong tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri manifestasi biasa. Yang pada dasarnya, seni bela diri jiwa ini juga dikenal dengan seni bela diri yang telah melampaui tahap nirwana. Kekuatan dari seni bela diri jiwa benar-benar sangat menakutkan karena hal itu tidak diciptakan oleh sembarang orang dan hanya orang-orang yang hidup di zaman legendaris yang bisa menciptakan seni bela diri macam ini. Shikun yang telah menghadapi seni bela diri milik Lindong itu pada saat ini benar-benar sangat ketakutan. Dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan saat ini. Karena seni bela diri manifestasinya telah hancur oleh hantaman dari seni bela diri jiwa milik Lindong, pada saat ini Shikun kemudian memuntahkan darah sangat banyak. Dadanya terasa sangat menyakitkan. Dan kini, dengan tatapan mata yang tajam, Shikun masih melihat ke arah seni bela diri jiwa yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Kemudian dia mengatakan, bagaimana mungkin bocah itu memiliki keberuntungan yang luar biasa seperti itu? Dan bagaimana bisa dia memiliki seni bela diri jiwa? Bocah itu tidak layak untuk memiliki seni bela diri yang sangat menakutkan seperti itu. Di mana pada saat ini, tangan pemenjara surgawi milik Lindong terus meluncur ke arah Shikun. Karena Shikun tidak mau mati, dia pada saat ini dengan cepat mengaktifkan tubuh emas nirwananya. Dan kemudian Shikun berteriak pada Lindong, "Lindong, kamu hari ini sangat beruntung. Tapi dendam di antara kamu dan diriku, serta dinasti moyanku, tidak akan berhenti sampai di sini." Mendengar ucapan dari Shikun itu, Lindong kemudian menjawabnya, "Tidak akan lagi, karena hari ini kamu akan selamanya tinggal di dalam sungai Belirwana. Dan kamu akan mati hari ini." Karena merasakan bahaya yang sangat besar dari seni bela diri jiwa yang telah dikeluarkan oleh Lindong, Shikun kemudian berteriak, "Perisai tubuh emas!" Tidak lama kemudian, tubuh Shikun itu telah terlindungi oleh sebuah bola emas. Sambil menahan serangan tangan pemenjara surgawi Lindong itu, Shikun kemudian mengatakan, "Lindong, ini adalah perlindungan yang hanya bisa dibentuk oleh seorang nirwana level 2, dan kamu tidak akan bisa menghancurkannya." Di mana pada saat ini, tangan pemenjara surgawi telah menghantam pelindung emas dari Shikun. Aura dari hantaman itu benar-benar sangat mengerikan, dan orang-orang yang melihatnya bahkan kali ini menyilangkan tangan di depan wajah mereka karena gelombangnya benar-benar menimbulkan angin yang sangat kuat. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun pada saat ini melihat ke arah Shikun, kemudian dia mengatakan, "Hancurkan." Sesaat kemudian, tangan pemenjara surgawi itu terus menekan perisai emas milik Shikun. Dan secara perlahan, perisai emas itu menunjukkan sebuah keretakan yang semakin membesar. Tidak lama kemudian, boom! Tangan pemenjara surgawi milik Lindong itu membentuk sebuah ledakan yang sangat besar. Karena pada saat ini, tangan itu telah mendorong tubuh Shikun untuk menghantam tanah yang ada di bawahnya, sehingga terwujudlah sebuah ledakan yang mengerikan di tempat itu. Kelompok dari dinasti Moyan yang melihat hal itu, mereka pun terlihat sangat ketakutan, dan kemudian si Xuan pun berkata, "Ini tidak baik, kakak Shikun telah dikalahkan." Bahkan tanah di bawahnya juga telah diledakkan dan menimbulkan lubang yang sangat besar. Akibat dari ledakan yang ditimbulkan oleh tangan pemenjara surgawi yang telah menghantamkan tubuh Shikun ke tanah, hal itu menimbulkan sebuah asap yang sangat tebal.
Dan tidak lama kemudian, setelah asapnya menghilang, pada saat ini tubuh dari Si Kun benar-benar sudah terkapar di tanah dan dia sama sekali sudah tidak bergerak. Siswan yang melihat hal ini pun dia terlihat sangat panik dan kemudian berkata dalam hati, "Tidak, kakak Si Kun benar-benar telah kalah." Bahkan ikat kepala yang mewakili kebanggaan dari dinasti Moyan pada saat ini juga telah rusak. Karena Si Kun telah dikalahkan, Lindong dengan cepat menggunakan energi mentalnya. Dia pun mengambil kunci rahasia kuno yang dipegang oleh Si Kun. Dan pada saat ini, kunci rahasia kuno milik Si Kun itu telah berada di tangan Lindong. Lindong pun tersenyum kemudian berkata dalam hati, "Hehe, kunci rahasia kuno ini yang sebelumnya adalah milik Si Kun, pada akhirnya telah menjadi milikku." Kelompok dari dinasti Moyan yang telah melihat kakak seniornya dikalahkan. Pada saat ini mereka sangat panik dan menuju ke arah Si Kun, kemudian membantu Si Kun untuk berdiri. Di mana pada saat ini, Si Kun benar-benar telah terluka parah dan kemungkinan tubuhnya akan mengalami cedera yang tidak mudah untuk disembuhkan. Siswan yang sambil membopong Si Kun, dia pada saat ini terlihat sangat panik dan kemudian berkata dengan lirih, "Hah? Nafas dari kakak Si Kun terlihat sangat berat dan dia sepertinya telah mengalami cedera yang sangat parah. Semuanya, ayo kita pergi." Setelah memberikan aba-aba seperti itu pada anggotanya, kini orang-orang dari dinasti Moyan segera meluncur meninggalkan tempat pertarungan ini. Karena jika tidak segera pergi, kemungkinan besar Lindong akan membunuh mereka semua. Dan semua orang yang melihat kejadian ini, mereka pun kemudian berkata, "Apa? Dinasti Moyan kembali kabur?" Melihat orang-orang dari dinasti Moyan itu melarikan diri, pada saat ini Lindong hanya melihatnya dan tidak berniat untuk mengejarnya. Sambil melihat itu, Lindong kemudian berkata dalam hati, "Si Kun, dia pada saat ini telah menjadi orang yang lumpuh. Dan dalam beberapa tahun ke depan, dirinya pasti akan sulit untuk membuat sebuah kemajuan. Selain itu, dengan cedera yang dialami oleh Si Kun saat ini, mereka mungkin harus menghadapi musuh mereka dari masa lalu. Karena telah banyak orang dari masa lalu yang telah disakiti oleh dinasti Moyan itu. Setelah kabar tentang cedera Si Kun menyebar, orang-orang dari masa lalu itu pasti akan datang dan menuntut balas. Tapi aku tidak peduli, karena itu adalah konsekuensi yang harus mereka terima dengan perlakuan dan juga sikap jahat mereka pada orang-orang dari dinasti lain." Wang Kai yang melihat orang-orang dari dinasti Moyan telah meninggalkan tempat ini, dia pun pada saat ini terlihat panik dan kemudian berkata, "Sial, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Kemudian Chen Ku, dia melihat ke arah Wang Kai dan berkata, "Hei Wang Kai, apakah kamu masih berniat untuk melawan Lindong saat ini?" Tidak lama kemudian, Lindong pun menoleh ke arah Wang Kai, Chen Ku, dan juga Sang Hesu. Dan dirinya dengan tatapan mata yang sangat marah, dia mengatakan, Kalian, apakah kalian masih ingin melawanku dan tidak ingin pergi juga dari tempat ini?" Trio Wang Kai yang ketakutan, mereka kemudian memilih kabur saja dari tempat ini. Sekarang terlihatlah semua orang yang dari awal berniat untuk menyerang Lindong, mereka semuanya telah kabur karena mereka merasa diri mereka pada saat ini bukan tandingan Lindong lagi. Dan orang-orang yang masih tersisa yang dari awal tidak memihak siapapun, mereka kemudian mengatakan bahkan pada saat ini 3 dinasti tingkat tinggi dengan kekuatan besarnya, mereka juga terlihat ketakutan dan memilih melarikan diri. Keberanian seperti itu di wilayah barat laut ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan pada saat ini, kemungkinan kita semua harus menambahkan Lindong ke dalam daftar orang yang kuat dan juga orang-orang yang harus diwaspadai. Karena Lindong ini bukanlah orang yang mudah untuk disinggung. Lindong yang telah menjadi pembicaraan dari banyak orang, dia masih terlihat sangat santai dan kembali ke sisi Xiaoyan serta Xiao Diao. Dan setelah itu, Lindong pun tersenyum ke arah Xiaoyan serta Xiao Diao. Dia lalu mengatakan, "Xiaoyan, Xiao Diao, ayo kita pergi. Aku pikir pada saat ini telah banyak orang yang kuat yang secara bertahap telah masuk jauh ke dalam ruang rahasia kuno ini. Kita tidak boleh kalah dari mereka dan kita harus secepatnya masuk ke dalam kawasan itu." Xiaoyan sambil tersenyum dia menjawab perkataan dari Lindong, "Baik kakak." Dan kini raut wajah dari Xiao Diao terlihat tersenyum. Dia kemudian bertanya, "Hei Lindong, sejak kapan kamu mengolah jari pemenjara surgawi menjadi seni bela diri yang sangat menakutkan seperti itu? Sepertinya dalam kultivasimu, kamu menemukan banyak hal ya." Dengan santai, Lindong pun menjawab perkataan dari Xiao Diao, "Benar,
Sebelumnya aku memang tidak bisa memahami sepenuhnya tentang jari pemenjara surgawi itu. Tapi sekarang, setelah diriku menerobos ke nirwana, baru aku kemudian menyadari bahwa jari pemenjara surgawi bukanlah seni bela diri biasa, karena dia memiliki metode kultivasi yang lebih dalam. Tampaknya orang yang telah menciptakan seni bela diri jari pemenjara surgawi ini bukanlah orang biasa. Aku merasa dia adalah orang legendaris dari zaman kuno. Setelah mendengar penjelasan dari Lindong, pada saat ini Xiaodio kembali tersenyum dan dia bertanya, "Ngomong-ngomong, kemana kita akan pergi saat ini?" Lindong pun menjawab perkataan Xiaodio, "Sekarang kita akan masuk lebih dalam di ruang rahasia kuno ini. Aku berpikir bahwa pil pengubah hidup dan mati pasti ada di tempat itu." Lindong pun menunjuk sebuah tempat yang jauh di sana. Dia merasakan bahwa pil pengubah hidup yang mati yang dibutuhkan oleh Xiaodio ada di tempat itu. Dengan tatapan mata yang kaget, Xiaodio pada saat ini berkata dalam hati, "Bocah ini, dia benar-benar peduli padaku." Dan dia masih memegang kata-katanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil mendapatkan pil pengubah hidup dan mati untuk bisa membangkitkan Xiaodio kembali? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 7. Oke lah, kita langsung masuk ke pembahasan. Cerita dimulai dengan sebuah penampakan pulau terbang di dalam ruang rahasia harta karun kuno ini. Dan dikatakan, di dalam kedalaman ruang rahasia harta karun kuno ini, terdapat berbagai banyak jenis pulau terbang. Dan di dalam pulau itu sendiri, terdapat banyak peninggalan dari sekte-sekte kuno yang pada saat ini terlihat samar-samar. Banyak orang yang telah mendengar kabar adanya harta karun kuno itu. Mereka pada saat ini berduyun-duyun untuk mendatangi pulau terbang tersebut. Dan pada saat ini, terlihatlah 3 orang pemuda. Salah satu dari mereka pun marah-marah dan mengatakan, sepanjang jalan, aku melihat begitu banyak reruntuhan. Tapi sial, aku tidak mendapatkan harta apapun." Salah seorang pemuda gendut dengan baju berwarna ungu, dia kemudian menjawab perkataan dari temannya itu. "Hei, apakah kalian sudah mendengar ada 3 orang yang sangat beruntung? Dan mereka mendapatkan segel dari sekte kuno yang utuh." Pria yang tadi marah-marah kemudian bertanya, "Hah? Pria seperti apa mereka? Kelihatannya mereka sangat beruntung." Dan pemuda gendut berbaju ungu, dia menjawab perkataan dari temannya, "Hehe, aku mendengar bahwa ketiga orang itu berasal dari dinasti tingkat rendah. Namun pada saat ini, mereka telah terjebak di antara banyak dinasti tingkat tinggi. Karena sejatinya, dinasti tingkat tinggi itu telah memaksa mereka bertiga untuk menyerahkan segel dari sekte kuno yang masih utuh itu. Dan dikabarkan, segel sekte kuno merupakan kunci untuk bisa memasuki reruntuhan dan mendapatkan warisan dari sekte kuno itu." Pemuda yang tadi marah-marah pada saat ini berkata, "Hah? Dinasti tingkat rendah?" Meskipun ketiga orang ini telah ditakdirkan untuk mendapatkan segel dari sekte kuno, namun mereka sangat tidak beruntung untuk bisa menikmati segel itu. "Apakah kau tahu dari dinasti mana mereka berasal?" Pemuda gendut kemudian menjawab pertanyaan dari rekannya itu. "Aku dengar-dengar mereka berasal dari dinasti Yan. Namun siapa yang peduli dengan dinasti tingkat rendah seperti itu? Karena sekarang sepertinya mereka bertiga akan menangis sampai air mata mereka mengering." Setelah mengatakan hal itu, ketiga pemuda yang membicarakan 3 orang dari dinasti Yan, pada saat ini mereka tertawa bersama-sama karena menganggap bahwa ini adalah sebuah lelucon. Dan tidak lama kemudian, sebuah tangan meluncur ke arah mereka, yang ternyata tangan ini terbentuk dari sebuah energi Yuan. Dan itu dilakukan oleh seorang pemuda yang pada saat ini hanya terlihat bayangan hitam saja. Ketika pemuda yang tadi tertawa kemudian terdiam, mereka lalu bertanya, "Siapa itu?" Dan pemuda yang menangkap mereka bertiga kini menjawabnya, "Hei sobat, apa kalian tahu di mana letak reruntuhan dari sekte kuno yang kalian sebutkan?" Ketiga pemuda yang ditanya pada saat ini terlihat sangat terkejut dan mereka mengatakan, "Kekuatan ini adalah kekuatan panggung nirwana." Dan tidak lama kemudian, si gendut yang tidak mau mati karena tercengkeram oleh tangan dari Yuan seorang nirwana, dia menuju ke sebuah arah dengan tangan yang gemetaran lalu mengatakan,
Di sana, di arah barat daya, dan reruntuhan kuno itu masih dilindungi oleh perisai energi yang sangat kuat. Pemuda yang hanya terlihat bayangannya saja, setelah mendapat jawaban dari si gendut, kini melepaskan cengkeraman tangan Yuan itu. Setelah dilepaskan, pemuda berbaju hijau pada saat ini bertanya, "Hei teman, aku tidak tahu, sebenarnya kalian dari dinasti tingkat tinggi yang mana?" Pemuda yang hanya terlihat bayangannya, kini mulai menjawab, Aku datang dari dinasti tingkat rendah yang telah kalian sebutkan sebelumnya. Dan aku berasal dari dinasti Yan, yang ternyata pemuda yang telah menangkap mereka bertiga itu adalah Lindong. Setelah mengatakan hal itu, Lindong beserta dengan Xiaoyan pun pergi menuju ke arah yang ditunjuk oleh si gendut. Melihat kepergian dari Lindong itu, ketiga pemuda nampak sangat kaget dan mereka masih terlihat sangat panik. Lalu mereka pun mengatakan, "Tidak kuduga, ternyata di belakang tiga pria yang telah kita sebutkan tadi ada sosok yang begitu kuat. Namun untuk menjaga segel dari sekte kuno, itu pasti tidak akan mudah." Cerita kemudian berpindah ke pulau terbang yang sangat besar. Dan pulau terbang itu adalah pulau yang lebih besar daripada yang dilihat oleh Lindong sebelumnya. Di dalam pulau terbang raksasa ini terdapat sebuah aula kuno, di mana dalam aula itu sendiri terdapat sebuah tulisan yang samar-samar. Dan aula ini bertuliskan milik sekte awan kering, salah satu sekte pelindung Dharma Aliansi. Jika seseorang bisa mendapatkan warisan dari sekte ini, maka mereka pasti akan menonjol di dalam medan perang kuno. Oleh karena itu, banyak orang dari dinasti tingkat tinggi kini telah melirik 3 orang dari dinasti Yan yang memiliki segel untuk bisa memasuki reruntuhan dan mendapatkan warisan dari sekte awan kering. Kini terlihatlah sebuah altar kuno yang telah tertutupi oleh pasir dan juga banyak orang yang ada di tempat itu. Dan tepatnya di tengah-tengah dari altar kuno berdiri 3 orang pemuda, di mana pada saat ini 3 pemuda itu memegang segel untuk bisa memasuki reruntuhan dan mendapatkan warisan yang tidak lain. Ketiga orang ini adalah trio Moling. Mereka adalah orang yang beruntung untuk bisa mendapatkan segel dari sekte kuno. Namun di tempat ini, keberuntungan saja tidak cukup, karena mereka juga harus memiliki kekuatan untuk bisa mempertahankan apa yang mereka miliki. Trio Moling telah benar-benar dikepung oleh banyak orang dari dinasti tingkat tinggi, karena mereka semua menginginkan segel yang telah ditemukan dan dibawa oleh trio Moling kali ini. Dalam pengepungan itu, terlihatlah Mansan, Moling, dan juga Duyun. Raut wajah mereka sangat panik dan ketakutan. Duyun yang terlihat ketakutan, dia sekarang memegang kepalanya dan keringat dingin keluar di wajahnya. Dia pun kemudian mengatakan, "Bagaimana sekarang?" Di dalam hati, Duyun juga berkata, "Saat ini kita bertiga hanya memiliki kekuatan dasar dalam menghadapi begitu banyak dinasti tingkat tinggi yang kuat itu. Bahkan kita bertiga tidak akan mungkin bisa melarikan diri hidup-hidup." Moling yang mendengar ucapan dari Duyun, dia yang juga terlihat panik, kemudian menjawabnya, "Kita telah tertahan di tempat ini begitu lama dan berita itu seharusnya telah menyebar luas. Jika Lindong tahu dan dia mendengar berita tentang kita, pasti dia akan segera datang ke tempat ini." Mansan pun melirik ke arah Moling. Kemudian dia menggaruk kepalanya dan mengatakan, "Tapi situasi ini tidak baik. Jika Lindong datang, mustahil bagi kita untuk menyeretnya dalam kasus kita bertiga ini. Dan kita juga tidak mungkin untuk membuatnya terlibat. Karena selama ini, Lindong telah banyak membantu kita bertiga." Karena sudah merasa terpojok, kali ini Duyun mengatakan, "Jika kita tidak bisa berhasil meloloskan diri, maka kita serahkan saja segelnya. Karena kehidupan kita lebih penting daripada sebuah segel. Jika kita bertiga tidak bisa mempertahankannya, maka kita hanya bisa mengatakan bahwa kita bertiga tidak memiliki keberuntungan untuk memilikinya." Tiba-tiba saja, mata dari Moling menajam dan dia menjawab perkataan dari Duyun, "Tidak. Bagaimanapun juga aku tidak akan menyerahkan segel ini pada mereka. Kita bertiga tidak bisa membiarkan orang-orang ini merasa lebih baik dari kita." Pada saat ini seorang pemuda berambut hitam gondrong, dia menatap ke arah trio Moling dan berkata, "Bagaimana? Apakah kalian telah membuat keputusan?" Moling yang mendapatkan pertanyaan seperti itu, dia pun melihat ke arah pemuda itu dan berkata dalam hati, "Ngomong-ngomong, 4 dinasti tingkat tinggi itu, mereka hanya bersatu sementara, dan kemungkinan mereka tidak bersahabat dekat. Jika aku menyerahkan 3 segel kuno, hal ini pasti akan menimbulkan keributan di antara mereka.
Setelah berkata dalam hati seperti itu, kini trio Moling yang sambil ketakutan dia mengatakan, kami tahu bahwa kami bertiga tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjaga segel dari sekte kuno ini. Tapi jika kalian menginginkannya, maka aku akan memberikan segel ini pada kalian. Tetapi hanya ada 3 segel dari sekte. Bagaimana cara kalian untuk membaginya? Sedangkan kalian, pada saat ini ada 4 dinasti. Pemuda berambut hitam gondrong kemudian menjawab perkataan dari Moling itu. Apakah kamu sedang memprovokasi kami? Kamu benar-benar memiliki cara yang pintar. Dimana pada saat ini, ketiga dinasti yang lain, mereka merasa bahwa ucapan dari Moling itu adalah benar. Dan seorang pemuda berambut coklat, dia kemudian berteriak, bagaimana caranya mendistribusikan segel itu? Bukan urusanmu. Karena itu, akan menjadi urusan dinasti kita. Serahkan saja segel itu padaku. Dan kalian segera pergi dari tempat ini. Kini raut wajah dari Moling tampak penuh dengan penyesalan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk bisa mempertahankan segel kuno ini. Dalam hati, Moling pun berkata, aku sebenarnya masih ingin memiliki segel ini, namun apa boleh buat. Setelah berkata seperti itu, Moling dengan terpaksa melemparkan 3 segel yang ada di tangannya pada dinasti tingkat tinggi yang menginginkan segel itu. Dan kini, segel yang telah dilemparkan oleh Moling akan ditangkap oleh pemuda berambut hitam gondrong. Meskipun pada saat menemukan 3 segel itu membuat hati trio Moling merasa senang, namun secara rasional, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bisa mempertahankannya. Hingga pada akhirnya, segel itu harus direbut oleh orang yang lebih kuat. Karena di medan perang kuno, yang lebih kuat akan menguasai yang lemah. Dan saat ini, pemuda berambut gondrong yang akan mendapatkan segel yang telah dilemparkan oleh trio Moling, dia terlihat sangat senang karena pada akhirnya dirinya benar-benar akan memiliki segel kuno itu dan bisa memasuki reruntuhan dari sekte kuno, kemudian mendapatkan warisannya. Jika salah satu dari dinasti tingkat tinggi itu ingin menguasai sendiri segel ini, maka mereka akan dikepung oleh 3 dinasti tingkat tinggi yang lainnya. Dan tiba-tiba saja, pada saat pemuda berambut hitam gondrong akan segera mengambil 3 segel kuno, kini ketiga segel itu pun terpental oleh sebuah energi tertentu yang tidak terlihat. Hal ini membuat orang-orang dari dinasti tingkat tinggi yang akan mengambilnya menjadi terkejut. Kenapa tiba-tiba segel itu tidak jadi meluncur ke arah mereka? Karena saat ini, ketiga segel dari sekte kuno telah kembali ke sisi dari trio Moling. Hal ini membuat trio Moling menjadi sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Dan Moling pun berkata dalam hati, segelnya telah dipantulkan kembali. Mata dari salah satu pemuda dinasti tingkat tinggi terlihat sangat marah karena segel itu telah kembali pada sisi trio Moling. Karena tidak bisa menahan amarahnya, pemuda berambut coklat pada saat ini kemudian berteriak, siapa kalian beraninya ikut campur? Keluarlah kalian dasar pengecut. Tidak lama kemudian, 2 sosok orang, yang satu berbadan kecil dan yang satunya berbadan besar, pada saat ini keluar dan melayang di langit. Kemunculan dari 2 orang itu membuat orang-orang dari dinasti tingkat tinggi yang akan merebut segel kuno, mereka nampak terkejut. Dan kemudian salah satu dari 2 orang pemuda yang telah muncul, dia pun mengatakan, meskipun dinasti kami hanyalah dinasti tingkat rendah, tapi jika kamu ingin menekan dinasti kami, apakah kamu telah menganggap dirimu itu sebagai orang yang sangat kuat? Suara itu sangat familiar bagi trio Moling. Mereka pada saat ini terlihat sangat terkejut. Kemudian trio Moling berkata dalam hati, suara ini adalah suara yang sangat akrab. Apakah itu adalah Lindong? Karena ternyata 2 orang yang telah melayang di langit itu benar-benar Lindong bersama dengan Xiaoyan. Tatapan mata Lindong tajam melihat ke arah para pemuda dari dinasti tingkat tinggi yang sombong itu yang ingin merebut segel kuno dari trio Moling. Kemunculan dari Lindong ini memberikan harapan baru bagi trio Moling. Tatapan mata Moling seolah tidak percaya dan kemudian matanya pun berkaca-kaca. Moling pun berkata dengan lirih, Lindong, akhirnya kau datang juga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini akan menjadi pertarungan yang dahsyat antara Lindong dengan 4 dinasti tingkat tinggi yang ingin merebut 3 segel kuno dari tangan trio Moling? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video.
Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Kian-kun Season 7 episode 8. Oke lah, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di pulau terapung raksasa ini, tepatnya di tengah-tengah altar dari sekte awan kering, kini tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya telah melihat pada dua sosok yang melayang di udara. Dan sosok itu adalah Lindong beserta dengan Xiaoyan. Kemudian trio Moling yang juga melihat Lindong. Mereka menjadi sangat bersemangat. Dan setelah itu, ketakutan mereka pun menghilang. Namun lagi-lagi, Moling merasa cemas di dalam hatinya. Pemuda berambut hitam gondrong yang telah melihat Lindong dirinya pada saat ini menatapnya dengan tatapan yang sangat terkejut. Kemudian dia berkata dengan lirih, apakah itu adalah Lindong? Sedangkan trio Moling sendiri, dia kini terpejam dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Di dalam hati, Moling pun berkata, tidak, jika Lindong bergabung dengan kita, aku sangat khawatir. Kita bertiga hanya menyeret Lindong dalam masalah ini. Dan aku tidak ingin membuat Lindong jatuh dalam bahaya. Tidak lama kemudian, ada sebuah suara berkata, oh, apakah orang ini adalah Lindong yang telah berani menantang dinasti Moyan? Orang yang berkata itu adalah seorang pemuda berambut coklat. Dia berasal dari dinasti Qin yang bernama Qinsen. Dan kekuatannya berada di tahap nirwana level 1. Sambil menatap Lindong, Qinsen kali ini memegangi dagunya dan mengatakan, sepertinya tidak ada yang spesial dan juga mengejutkanku dari seorang Lindong. Mendengar kata-kata dari Qinsen itu, pemuda dari dinasti tingkat tinggi lainnya kali ini terdiam. Dan mereka juga terlihat sangat panik. Qinsen pun melihat ke arah mereka dan berkata dalam hati, kenapa? Kenapa mereka terlihat sangat ketakutan pada bocah ini? Tidak lama kemudian Qinsen melihat ke arah Lindong dan dia tertawa lalu mengatakan, Lindong, kamu jangan berpikir bahwa hari ini kamu memiliki banyak uang untuk ikut campur dalam masalah ini. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk dirimu segera mundur. Maka dengan begitu, aku bisa membiarkanmu pergi dan melepaskanmu dengan selamat. Namun kini Lindong tidak memiliki ketakutan sama sekali dengan pemuda yang bernama Qinsen itu. Dia pun menatapnya dengan santai lalu menjawab perkataan dari Qinsen. Segel dari sekte kuno itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang ditakdirkan. Karena ketiga temanku yang telah mendapatkannya, maka seharusnya mereka bisa menikmati warisan dari sekte kuno. Namun beberapa dari kalian malah berperilaku seperti ini. Dan kalian sengaja ingin membuli teman-temanku. Apakah kau berpikir dirimu itu memiliki kekuatan? Sontak kata-kata Lindong itu membuat Qinsen menjadi marah. Dia pun kini dengan wajah yang emosi berteriak pada Lindong, hei bocah, kamu jangan menyalakan api yang bisa membakar dirimu sendiri. Kamu telah berani menyinggung dinasti Moyan yang pada akhirnya membuat dirimu itu seperti anjing yang ketakutan yang harus bersembunyi di mana-mana. Saat ini, aku telah mendengar bahwa Shikun telah mencapai tahap nirwana level 2. Jika dia tahu tentang keberadaanmu di tempat ini, maka aku khawatir kamu akan berada dalam bahaya besar dan kemungkinan kamu akan mati. Mendengar perkataan dari Qinsen itu, pemuda berambut hitam gondrong, dia terlihat sangat panik dan berkata dalam hati, apakah Qinsen tidak tahu berita viral yang terbaru? Dan kali ini, Qinsen itu memang benar-benar tidak mengetahui berita viral tentang Lindong yang telah mengalahkan Shikun. Sambil terus bertindak arogan, Qinsen menunjuk Lindong sambil mengatakan, Lindong, sekarang kamu masih berani datang ke tempat ini dan kamu masih berani bertingkah sombong di depan kita. Moling yang ternyata juga belum tahu kabar terbaru dari Lindong. Raut wajahnya pada saat ini terlihat sangat ketakutan dan dia berkata dalam hati, gawat, ini akan menjadi masalah yang besar. Aku tidak ingin Lindong terseret dalam masalah ini. Setelah mengatakan itu dalam hatinya, Moling pun melihat ke arah Lindong dan dia berteriak, Lindong, kami tidak ingin segel dari sekte kuno ini lagi. Berikan saja pada mereka dan ayo kita pergi. Qinsen yang mendengar kata-kata dari Moling, dia pada saat ini menunjukkan senyum liciknya. Kemudian berkata dengan lirih, Lindong, temanmu ini mengatakan sesuatu yang sangat rasional. Karena kalian sudah saling mengenal, maka serahkan saja segel dari sekte kuno itu padaku, dan kalian bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Mendengar ucapan dari Qinsen itu, Lindong menatapnya dengan tatapan mata yang tajam dan sedikit tersenyum.
Kemudian Lindong berkata dalam hati, sepertinya orang itu belum mendengar kabar terbaru, jadi dia berani bertingkah sombong seperti itu. Setelah mengatakan dalam hati, tangan dari Lindong pada saat ini tergerak. Dia menggunakan energi mentalnya dan membimbing 3 segel kuno yang ada di hadapan dari trio Moling ke arahnya. Tidak butuh waktu lama, 3 segel dari sekte kuno pada saat ini telah dipegang dari Lindong. Sambil menatap Hinsen, Lindong pun tersenyum dan mengatakan, "Kau menginginkan segel ini kan? Sekarang barangnya sudah ada di tanganku. Jika kamu bisa mengambilnya, maka ketiga segel dari sekte kuno ini akan menjadi milikmu." Mendengar ucapan Lindong itu, mata dari Kinsen menunjukkan kemarahan. Kemudian Kinsen menjawab perkataan Lindong, "Kamu benar-benar telah berani meremehkanku ya?" Akibat terprovokasi oleh kata-kata dari Lindong pada saat ini, Kinsen telah marah besar dan dia mengaktifkan energi Yuan yang ada di tubuhnya. Sebuah energi keemasan yang sangat mengerikan segera menutupi tubuh dari Kinsen. Dengan raut wajah yang marah, kini Kinsen berteriak pada Lindong, "Hei bocah, karena dirimu memiliki sedikit reputasi, apakah hal itu telah membuatmu menjadi bodoh saat ini? Karena kamu telah menjadi orang yang sombong. Hari ini juga aku ingin mengajarimu bagaimana menjadi manusia yang bertingkah sopan pada orang yang lebih kuat." Setelah mengatakan hal itu, Kinsen pun meluncur dengan cepat ke arah Lindong. Namun hal ini tidak membuat Lindong memiliki niat untuk menghindar sedikit pun. Karena sejatinya, Lindong akan menghadapi serangan dari Kinsen. Dan tiba-tiba saja, Kinsen pun melakukan pukulan, di mana pukulan itu sendiri mengandung energi Yuan yang sangat kuat. Dan tidak lama kemudian, pukulan yang dilancarkan oleh Kinsen berubah menjadi seekor singa raksasa. Dengan tatapan mata yang tajam, Kinsen berkata dalam hati, "Pertama aku akan memukulnya dengan kekuatan penuh. Dan kemudian aku akan memiliki kesempatan untuk mengambil segel sekte kuno dari tangan Lindong." Namun dalam menghadapi pukulan yang dilancarkan oleh Kinsen, Lindong benar-benar tidak memiliki sebuah ketakutan. Tatapan matanya tajam, dan kini Lindong mengangkat tangannya. Seberkas cahaya emas keluar dari tangan Lindong. Orang-orang yang melihat kekuatan Lindong ini terlihat sangat terkejut. Dan seorang pemuda berambut hitam gondrong, dia kemudian berkata, "Kekuatan ini, bagaimana bisa sangat mengerikan?" Dan tiba-tiba saja, BAM! Serangan singa energi Yuan yang dilancarkan oleh Kinsen hancur begitu saja oleh serangan Lindong. Hal ini membuat Kinsen terkejut dan dia menutup wajahnya sambil berteriak, "Apa? Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia dengan mudah menghancurkan seranganku?" Lindong yang ingin memberikan sedikit pelajaran pada Kinsen. Dia pada saat ini mengayunkan tangannya sambil mengatakan, "Dengan keterampilan kecil seperti itu, kamu sebenarnya telah berani untuk mendominasi semua orang dan melakukan bully pada teman-temanku. Itu sungguh memalukan." Ayunan tangan yang dilancarkan oleh Lindong itu mengandung sebuah kekuatan mental, di mana pada saat ini kekuatan mental itu sendiri telah meluncur ke arah Kinsen dan mengenai pipinya. Hal ini sampai membuat Kinsen berteriak kesakitan dan keluar darah yang sangat banyak dari mulutnya. Mendapat tamparan keras dari Lindong, gigi-gigi dari Kinsen dalam sekejap langsung ompong. Dan semua orang yang melihat hal ini kemudian berkata dalam hati, "Kinsen, dia benar-benar ditampar dan dikalahkan oleh Lindong hanya dengan satu gerakan." Bahkan trio Moling juga terlihat tidak percaya. Mereka juga mengatakan dalam hati, Kinsen itu adalah orang kuat yang berada di tahap nirwana level 1. Namun dia benar-benar dikalahkan oleh Lindong seperti itu. Pemuda berambut hitam gondrong yang melihat hal ini juga terlihat sangat panik. Kemudian dia berkata dalam hati, sepertinya berita viral tentang Lindong itu adalah benar. Tidak lama kemudian, tempat di altar sekte awan kering pada saat ini terlihat sangat sunyi. Setelah Lindong akhirnya berhasil melumpuhkan Kinsen hanya dengan satu tamparan saja, di mana pada saat ini tubuh Kinsen sendiri sudah terkapar di atas tanah dan dia tidak bergerak. Seluruh tubuh Kinsen gemetaran, sedangkan dia merintih kesakitan. Lindong yang melihat Kinsen kemudian mengatakan, "Belum lama ini aku telah bertemu dengan Shikun.
Dan apa yang kau katakan tentang Sikun yang telah berada di tahap nirwana level 2 itu adalah benar. Namun di masa depan nanti, orang-orang dari dinasti Moyan yang bertemu denganku, mereka harus menundukkan kepala. Jadi kamu tidak perlu khawatir, aku akan diburu oleh mereka seperti anjing yang kesepian. Ucapan dari Lindong itu sontak membuat Qinchen sangat terkejut. Dia kini menatap tajam ke arah Lindong sambil mengatakan, "Apa? Kau sudah melihatnya? Mungkinkah Lindong itu sudah mengalahkan Sikun?" Tidak lama setelah itu Lindong pun melihat pada 3 pemuda dari dinasti tingkat tinggi yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, "Hari ini, segel dari sekte kuno ini, ketiga temankulah yang telah mendapatkannya lebih dulu. Dan dalam hal ini, mereka adalah orang yang pantas untuk memilikinya. Bagi kalian, tidak memiliki alasan untuk merebutnya dari temanku. Apakah kalian bertiga mengerti yang aku katakan? Dan apakah kalian bertiga setuju untuk melupakan 3 segel sekte kuno ini?" Pemuda berambut hitam gondrong itu kemudian memberikan hormat pada Lindong dan dia berkata, "Saudara Lindong, ternyata ketiga orang itu adalah temanmu ya. Karena kami baru mengetahui hal itu, maka kami tidak akan menyinggung mereka lagi. Dan kami juga tidak akan merebut segel kuno itu." Qinchen pada saat ini bangun dari posisi terbaringnya. Dia melihat pada sekutunya yang baru berbicara. Kemudian Qinchen mengatakan dalam hati, ternyata orang-orang itu telah lama mengetahui berita tentang Lindong yang telah mengalahkan Sikun. Tapi mereka hanya berdiri dan juga menonton. Aku merasa bahwa mereka bertiga hanya ingin memastikan apakah berita tentang Lindong itu adalah berita yang benar. Dan mereka bertiga sebenarnya juga ingin memastikan kekuatan dari Lindong. Sial, mereka bertiga benar-benar pengkhianat. Aku tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan mereka. Sesaat kemudian, altar dari sekte awan kering kali ini benar-benar sunyi. Di mana pada saat ini trio Moling melihat ke arah Lindong. Dan Moling pun berkata dalam hati, apakah ini semua telah berakhir? Mungkinkah kekuatan Lindong telah membuat mereka bertiga ketakutan? Tidak lama kemudian muncullah sekelebat rambut berwarna hijau yang tampaknya itu adalah seorang wanita. Dan kini dia mengatakan, "Hehe, adik Lindong, kita belum bertemu lagi setelah beberapa bulan. Namun hari ini setelah aku melihatmu, kamu telah benar-benar meningkat dengan pesat. Dan kamu sungguh sangat mengagumkan." Yang ternyata orang yang berbicara itu adalah Mu Hongling. Dia pada saat ini berjalan ke arah Lindong bersama dengan seorang pemuda berbaju putih yang tidak lain itu adalah Liu Bai. Selama ini Mu Hongling selalu memanggil Liu Bai dengan sebutan Xiao Bai. Sambil berjalan itu, Mu Hongling mengatakan, "Adik Lindong, beberapa bulan kita tidak bertemu dan rasanya itu sangat lama sekali. Namun sekarang, kenapa penampilanmu menjadi kacau seperti itu?" 3 pemuda dari dinasti tingkat tinggi yang melihat kemunculan dari Mu Hongling dan juga Liu Bai. Mereka terlihat sangat ketakutan dan berkata dalam hati, "Ya Tuhan, apakah sebenarnya kejadian di tempat ini telah mengundang mereka bertiga? Hari ini, aku benar-benar tidak ingin terlibat dengan mereka." Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong yang melihat pada Liu Bai dan juga Mu Hongling, dia pun berkata dalam hati, "Aku telah melihat reaksi dari banyak orang-orang itu. Dan aku merasa orang-orang ini bukanlah orang yang bisa diremehkan." Di sisi lain, para pemuda-pemuda mesum yang melihat kedatangan dari Mu Hongling dengan baju seksinya, mereka pun terpesona dan berkata dalam hati, "Wow, tubuh yang sangat indah, benar-benar tubuh yang seksi seperti gitar Spanyol." Pemuda berambut putih dan juga berbaju putih itu dengan mata biru yang bernama Liu Bai, dia melihat ke arah Lindong kemudian memberikan hormat. Dan Liu Bai pun mengatakan, "Lindong, aku telah lama mendengar nama besarmu." Lindong yang melihat Liu Bai pun, dia menatapnya dengan tajam dan berkata dalam hati, "Pemuda ini, nampaknya dia memiliki aura yang sangat berbahaya." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun juga memberikan hormat pada si Liu Bai. Dan kini, di belakang Liu Bai, para juniornya pun berkata dengan lirih. Tanggapan bocah itu terhadap kakak Liu Bai terlihat asal-asalan, namun kakak tidak marah. Dan sepertinya bocah itu tidak bisa diremehkan. Melihat kakak Liu Bai memberikan hormat seperti itu padanya. Di sisi lain, Mu Hongling dengan tatapan manisnya dia mengatakan, "Adik Lindong, terakhir kali kita bertemu, kamu menendangku keluar dari dalam ruang dimensi kunci rahasia kuno. Dan apakah saat ini kamu memiliki keinginan untuk menebus kesalahanmu itu?"
Setelah mengatakan hal itu, Mu Hongling pun mengangkat tangannya dan menunjukkan lekuk tubuhnya yang sangat seksi. Seolah-olah hari ini, Mu Hongling telah menggoda Lindong. Dia pun mengedipkan satu mata dan mengatakan, "Adik Lindong, awalnya kakak perempuan ini juga berencana untuk membalasmu ketika kita bertemu kembali di ruang harta karun ini. Namun pada saat ini, sepertinya kakak sudah bukan tandinganmu. Dan jika kakak ingin membalasmu, pasti itu akan sangat sulit dilakukan." Lindong yang melihat tubuh seksi dari Mu Hongling dan juga gerakan-gerakan seksi yang bisa membuat si kecil bangun. Kini Lindong berkata dalam hati, "Hei, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh wanita itu? Apakah kali ini sel telurnya telah meledak-ledak ketika melihat diriku?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk apa kedatangan dari Mu Hongling dan juga Liu Bei menemui Lindong di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 7 episode 9. Oke lah, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini Mu Hongling dan juga kelompoknya telah muncul di hadapan Lindong. Meskipun Mu Hongling pada saat ini berada di tahap puncak level 1 Nirwana, tapi Lindong merasa bahwa Mu Hongling ini bukanlah orang yang bisa diremehkan, dan dia tidak bisa dinilai dari hanya covernya saja. Lindong memiliki keyakinan bahwa Mu Hongling mungkin saja bisa mengalahkan orang yang berada di tahap Nirwana level 2. Hal ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Lindong. Meskipun kekuatan Yuannya nampak tidak tinggi, namun dia bisa mengalahkan seseorang yang memiliki level kekuatan Yuan di atasnya. Melihat tingkah dari Mu Hongling, Lindong pun tersenyum dan dia mengatakan, "Hei kakak Mu Hongling, aku minta maaf atas situasi terakhir kali yang aku lakukan padamu. Karena pada saat itu, aku benar-benar terpaksa." Mendengar ucapan dari Lindong itu, yang nampak ketakutan pada Mu Hongling, kini Liu Bei tertawa. Dan saat kemudian, Liu Bei menatap Lindong lalu mengatakan, Lindong, kau jangan anggap serius Mu Hongling, karena dia pada saat ini hanya bercanda saja. Oh ya, kamu belum mengenalku ya? Perkenalkan, aku adalah Liu Bei." Mendengar nama itu, sontak mata Lindong menjadi sangat terkejut, dan dia berteriak dalam hati, "Liu Bei?" Karena sejatinya, selama ini Lindong sering mendengar nama Liu Bei itu. Dia adalah salah satu orang dari 4 penguasa di wilayah barat laut. Dan selama ini, pemuda berambut putih dan juga baju putih itu, dirinya dikenal dengan julukan Tombak Iblis Liu Bei. Dia adalah karakter yang benar-benar kuat dan telah masuk di dalam daftar peringkat Nirwana. Di wilayah barat laut ini, tidak ada yang berani melawan ataupun menyinggung Liu Bei, karena dirinya benar-benar pemuda yang sangat mengerikan. Sesaat kemudian Lindong menangkupkan tangannya sebagai rasa hormat, dan dia melihat ke arah Liu Bei kemudian mengatakan, "Saudara Liu Bei, aku sudah lama mendengar namamu. Dan kenapa kalian datang ke tempat ini? Apakah kalian semua juga tertarik dengan segel dari sekte kuno yang dimiliki oleh rekan-rekanku?" Sambil mengangkat tangannya, Liu Bei pada saat ini menjawab perkataan dari Lindong, "Hehe, kau tenang saja. Sebagai sekte pelindung Dharma, sekte awan kering itu memang tidak bisa dianggap lemah. Namun warisan mereka, aku tidak menginginkannya saat ini." Setelah mengatakan hal itu, Liu Bei pun maju ke hadapan Lindong kemudian merangkul pundaknya. Dengan tatapan mata yang aneh, Liu Bei mengatakan, "Kami datang ke sini, terutama diriku, karena aku suka denganmu dan aku ingin kau menjadi temanku." Sontak kata-kata Liu Bei itu membuat Lindong sangat terkejut, dan tatapan mata dari Lindong benar-benar ketakutan saat ini. Di dalam hati, Lindong pun mengatakan, apa yang dilakukan orang ini? Pada saat Liu Bei merangkul Lindong, semua orang yang melihatnya benar-benar sangat kaget. Bahkan seorang wanita berbaju ungu, wajahnya nampak memerah dan dia mengatakan, "Astaga!" Dia memeluk Lindong. Apakah dia benar-benar menyukai Lindong itu? Sedangkan pemuda berbaju hijau, dia berkomentar, "Jika masalah ini sampai menyebar, aku khawatir tidak akan ada yang berani menyinggung Lindong lagi." Karena merasa risih dengan pelukan dari Liu Bei itu, Lindong tiba-tiba mendorong Liu Bei dan dia menjauh sedikit. Dengan ekspresi wajah yang aneh, Lindong pun mengatakan, "Kakak Liu Bei, merupakan suatu kehormatan bagiku untukmu mengatakan hal itu.
Tapi ngomong-ngomong, kau jangan memelukku secara tiba-tiba seperti itu. Liu Bei pun hanya tersenyum mendengar perkataan dari si Lindong. Dan kini, sambil akan berpamitan, Liu Bei pun mengatakan, "Tenanglah Lindong, aku hanya bercanda. Aku datang ke tempat ini adalah untuk mengucapkan salam persahabatan antara diriku dengan dirimu. Dan pada saat ini, aku akan segera pergi ke kedalaman ruang rahasia kuno ini. Dan kemungkinan kita akan bertemu di tempat itu. Jika pada saat itu kita bertemu lagi, maka kita harus membentuk aliansi dan bekerja sama satu sama lain." Dan kini, kelompok dari Liu Bei dan juga Mu Hongling benar-benar meninggalkan Lindong karena mereka semua akan menuju ke kedalaman ruang rahasia kuno ini. Di dalam terbangnya, seorang pemuda yang memiliki luka di mata. Dia pun pada saat ini bertanya pada Liu Bei, "Kakak Liu Bei, tampaknya kamu sangat menghargai si Lindong itu." Dan pemuda yang memakai baju ungu, dia pun menimpali, "Apakah orang itu benar-benar memenuhi syarat untuk bisa bekerja sama dengan kita?" Lalu pemuda berbaju hijau, dia juga mengatakan, "Bahkan jika dia bisa mengalahkan Si Kun, tapi aku merasa tidak ada yang istimewa dari hal itu. Karena pada saat ini, kita semua lebih kuat dari Si Kun. Bekerja sama dengan Lindong, itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dibicarakan." Mendengar perkataan dari mereka semua, pada saat ini, Mu Hongling tersenyum dan dia menimpali, "Kalian semua jangan melihat seseorang hanya dari covernya saja. Lindong, dia bukanlah seorang yang sederhana seperti apa yang kalian lihat di permukaan. Kalau tidak, apakah kalian semua berpikir bahwa aku Mu Hongling bisa dengan mudah untuk disingkirkan?" Bocah itu benar-benar menendangku keluar dari ruang kunci rahasia kuno. Dan dia adalah satu-satunya pria yang berani memperlakukanku seperti itu selama beberapa tahun ini. Tidak lama kemudian, Liu Bei pun menimpali perkataan dari Mu Hongling. Benar, di istana kuno kekuatannya hanya setengah langkah menuju nirwana. Dan pada saat itu, aku merasa bahwa kekuatan spiritual Lindong belum mengalami kesengsaraan angin dan petir. Tapi apakah kalian tahu bagaimana kondisi kekuatan spiritualnya pada saat ini? Hanya dalam berlatih 2 hari saja di Sungai Pil Nirwana, Lindong tidak hanya bisa menembus alam Nirwana, tapi dia juga bisa melewati kesengsaraan Nirwana, yang pada akhirnya dirinya telah menjadi Nirwana level 1. Selain itu, dalam waktu yang sama, dirinya juga harus mengalami kesengsaraan angin dan petir. Kalian semua bisa membayangkan betapa berbahayanya kesengsaraan Nirwana dan juga kesengsaraan angin dan petir itu. Tapi pada saat yang sama, Lindong mengalami 2 kesengsaraan secara bersamaan. Bahkan kebanyakan orang yang kuat tidak akan pernah berani melakukan hal itu. Apakah kalian masih akan menganggap bahwa Lindong ini adalah orang yang sederhana dan dia mudah untuk disinggung? Mendengar penjelasan dari Liu Bei itu, orang-orang yang ada di belakangnya pada saat ini sangat terkejut karena sejatinya mereka tahu mengalami kesengsaraan itu bukanlah sesuatu yang mudah, dan itu benar-benar harus mengorbankan nyawa. Jika salah langkah, maka orang itu akan mati. Dan di sisi lain, Lindong mengalami 2 kesengsaraan sekaligus dan dirinya berhasil melewati kesengsaraan itu, kemudian bisa naik level hanya dalam 2 hari saja. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Kita berpindah kembali ke altar kuno dari sekte awan kering. Di sana pada saat ini Lindong memberikan 3 segel kuno pada trio Moling. Sambil memberikan itu, Lindong pun mengatakan, "Kalian adalah orang yang telah ditakdirkan untuk menerima warisan ini. Kalian ambil kembali segelnya dan segeralah pergi untuk menerima warisannya. Sedangkan diriku sendiri akan segera mencari warisan yang lain dari sekte kuno di tempat ini. Aku akan mengantarkan kalian sampai pintu masuk, dan aku akan menjaga kalian sampai kalian memulai warisannya. Setelah itu, aku akan segera pergi dan bergegas masuk ke kedalaman dari ruang rahasia kuno." Mendengar kata-kata Lindong itu, Moling nampak menunjukkan ekspresi yang sangat bangga, dan dia berkata dalam hati, "Ketika aku meninggalkan dinasti Yan, pada saat itu ayah raja, dia memerintahkanku untuk memilih mengikuti pihak Lindong. Sepertinya kata-kata dari ayah raja itu adalah pilihan yang tepat." Dan tiba-tiba saja, duyunya melihat seseorang pemuda berdiri di samping Lindong. Dia pun terlihat sangat kaget dan berteriak, "Lindong, siapa pemuda ini?"
Lindong pun kemudian memperkenalkannya pada trio Moling. Ini adalah Lin Yan, dan dia adalah saudaraku. Di masa lalu kalian bertiga telah melihatnya, karena dia adalah harimau iblis yang selalu mengikutiku. Sekarang dirinya sudah menerobos ke panggung nirwana. Maka dari itu, dia telah keluar dari bentuk hewannya dan menjadi pemuda seperti saat ini. Xiaoyan kemudian tersenyum ke arah trio Moling sambil memegangi kepalanya. Mendengar perkataan dari Lindong itu, trio Moling nampak sangat terkejut. Kemudian mereka bertiga berteriak, "Hah? Nirwana? Tidak kuduga. Bahkan monster yang selama ini berada di samping Lindong telah mencapai tahap ini. Aku benar-benar iri dengan Xiaoyan itu, karena tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Dan pada saat ini, ruang rahasia dari sekte awan kering akan segera dibuka. Seberkas cahaya pun muncul dari langit, karena pada saat ini trio Moling telah menggunakan segel dari sekte kuno untuk membuka pintu masuk ke dalam ruang rahasia itu. Mereka merobek celah yang menyelubungi tempat di luar reruntuhan. Dan tidak lama kemudian, trio Moling beserta dengan Lindong dan Xiaoyan masuk ke dalam celah itu. Banyak orang yang melihatnya dengan tatapan iri, karena pada akhirnya mereka semua tidak bisa merasakan apa yang akan dirasakan oleh trio Moling pada saat ini, yaitu memperoleh warisan dari sekte pelindung Dharma Aliansi yang kemungkinan akan merubah nama mereka di dalam medan perang kuno ini. Dan akhirnya, trio Moling bersama dengan Lindong telah masuk ke dalam altar ruang rahasia dari sekte awan kering. Sedangkan orang-orang yang berada di luar, mereka semua telah bubar karena sudah tidak memiliki harapan untuk bisa mendapatkan warisan. Untuk beberapa saat, Lindong beserta dengan rombongannya terlihat penasaran dan mereka mulai melihat-lihat reruntuhan yang ada di depan mereka. Tidak lama setelah itu, kelompok Lindong pun mengatakan, apakah ini sekte kuno itu? Dan kini, batu prasasti besar yang ada di depan mereka tiba-tiba mulai mengeluarkan cahaya. Lindong yang melihat hal ini pun tersenyum dan dia mengatakan, sepertinya warisannya akan segera dimulai. Moling pun melihat pada prasasti yang bercahaya itu. Kemudian dia berkata dalam hati, 3 sinar telah ditembakkan pada tiap-tiap orang yang memiliki segel dari sekte kuno. Dan kita bertiga kemungkinan akan segera masuk ke dalam ruang itu. Saat ini kita akan berpisah dengan Lindong lagi. Dan aku tidak tahu kapan aku harus melihat Lindong. Tidak lama setelah mengatakan hal itu, Moling sebelum menghilang karena akan segera masuk ke dalam ruang rahasia, dia pun dengan segera memeluk Lindong dan mengatakan, Lindong, kali ini aku benar-benar memiliki keberuntungan yang besar karena memiliki teman sepertimu. Kamu adalah berkah bagi kita semua dan kami sangat senang kamu mau menjadi temanku. Aku berharap di masa depan nanti aku masih bisa melihatmu, kemudian aku bertarung berdampingan dengan dirimu. Hal ini dikatakan oleh Moling sambil menangis karena dia tidak menyangka berteman dengan Lindong akan bisa membuat mereka memiliki keberuntungan sebagus ini. Tidak lama kemudian, trio Moling benar-benar hilang dari hadapan Lindong karena pada saat ini mereka harus menerima warisan dari sekte awan kering. Lindong yang melihat trio Moling lenyap, tubuhnya kemudian gemetaran dan dia kali ini mengatakan, ada apa ini sebenarnya? Dalam 1 hari saja, sudah ada 2 pria yang tiba-tiba saja memelukku. Aku benar-benar ketakutan loh. Dikira gua ini cowok macam apa? Gua juga masih doyan cewek kali. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun melihat ke arah prasasti besar yang ada di hadapannya. Dan kini, Lindong mengatakan, apa itu? Sepertinya ada sesuatu yang tertulis di prasasti batu raksasa itu. Dan benar saja, karena pada saat ini, di prasasti batu raksasa memang benar-benar ada sebuah tulisan. Dan di sana tertulis kata-kata, Aliansi Tianggang, 108 sekte biasa, 16 sekte pelindung, dan 4 sekte besar misterius. Setelah membaca tulisan itu, Lindong pun mengatakan, 16 sekte pelindung. Sepertinya sekte awan kering hanyalah salah satu dari mereka. Dan itu yang paling bawah tertulis, 4 sekte besar misterius. Seharusnya sekte itu adalah pengendali dan juga penguasa tertinggi dari aliansi Tianggang ini. Tampaknya warisan paling berharga dalam koleksi rahasia kuno ini seharusnya menjadi milik mereka. Aku merasa bahwa Liu Bei dan juga yang lainnya mungkin juga pergi untuk mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius.
Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja raut wajah dari Lindong kali ini penuh dengan nafsu. Dan Lindong dengan tatapan mata yang mengerikan dia berkata dalam hati, bagaimanapun juga, aku juga harus bisa mendapatkan warisan itu. Karena warisan dari 4 sekte besar misterius itu adalah warisan yang sangat berharga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Warisan seperti apa yang dimiliki oleh 4 sekte besar misterius? Apakah Lindong juga akan bisa mendapatkan warisan itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Udon Kyangun Season 7 episode 10. Oke lah, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dari sebuah penampakan di danau yang berwarna merah darah. Kemudian ada sesosok wanita yang berdiri di tepi danau itu. Yang ternyata wanita itu adalah Ma Xiaoyun. Di atas danau yang berwarna merah darah ini terdapat sebuah arai yang dinamakan dengan formasi surga pembakar nirwana. Ma Xiaoyun yang melihat hal itu kemudian dia mengatakan, apakah ini adalah formasi surga pembakar nirwana? Jika aku ingin memasuki bagian terdalam dari tempat rahasia ini, maka aku harus melewati lautan api yang menyeramkan ini. Sesaat kemudian Ma Xiaoyun pun tersenyum dan dia membentuk sebuah segel tertentu di tangannya. Dengan tatapan mata yang tajam, Ma Xiaoyun mengatakan, namun kekuatan spiritual tidak ada hubungannya dengan energi nirwana, dan ini lebih cocok digunakan untuk menahan erosi dari api nirwana yang muncul di tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, pada saat ini tubuh dari Ma Xiaoyun telah terlindungi oleh sebuah perisai yang dibentuk dari energi mental. Tidak lama kemudian, Ma Xiaoyun pun terbang dan dirinya menerobos lautan api nirwana. Dalam terbangnya itu, dia berkata dalam hati, meskipun perlu untuk mencapai keadaan nirwana level 1 untuk bisa melewati tempat ini, namun pada saat ini, aku adalah seorang master simbol surgawi, sudah setara dengan seorang nirwana. Jadi seharusnya untuk melewati lautan api nirwana ini tidak menjadi masalah buatku. Yang pada akhirnya, Ma Xiaoyun benar-benar menyusuri lautan api nirwana untuk masuk pada bagian yang terdalam. Dan kini, tiba-tiba saja muncul sebuah bulatan energi yang langsung mengarah pada tubuh Ma Xiaoyun. Tidak lama kemudian, bulatan energi itu benar-benar menghantam perisai yang dibentuk oleh energi mental dari Ma Xiaoyun. Dan sesaat kemudian, dari hantaman itu pun menimbulkan ledakan yang sangat besar. Ma Xiaoyun pun pada saat ini menjadi panik karena perisai mentalnya sudah menunjukkan sebuah keretakan yang semakin membesar. Ma Xiaoyun yang ketakutan, dirinya pun kali ini berteriak dalam hati, energi ini adalah petir nirwana, dan ini akan segera menghancurkan perisaiku. Api nirwana di tempat ini tidak terhitung jumlahnya. Di saat yang sama, ribuan petir nirwana juga datang. Bahkan seorang nirwana level 2 yang sangat kuat. Mereka pasti akan merasakan sakit kepala yang hebat ketika berada di tempat ini. Ma Xiaoyun yang tidak ingin mati, dirinya pada saat ini masih berusaha untuk memperbaiki perisai yang akan segera hancur akibat hantaman dari petir nirwana itu. Tatapan mata dan raut wajah Ma Xiaoyun benar-benar terlihat ketakutan. Dirinya pada saat ini kemudian mengatakan dalam hati, kekuatan mentalku tidak dapat menahan ledakan ini dalam waktu yang lama. Dan saat ini, aku merasakan bahwa diriku akan segera kehilangan kesadaran. Tatapan mata dari Ma Xiaoyun pun menyipit. Dia kemudian membayangkan teman-temannya yang mati. Lalu Ma Xiaoyun mengatakan dalam hati, aku melakukan ini semua karena aku berpikir untuk mencari orang itu. Dan aku ingin membalaskan dendam atas kematian teman-temanku. Namun kini, kondisi Ma Xiaoyun sendiri sedang dalam bahaya besar. Dan kemungkinan dirinya akan mati akibat ledakan dari petir nirwana dan juga api dari lautan nirwana ini. Dan tiba-tiba saja, pada saat Ma Xiaoyun sudah kehilangan harapannya, kini di depannya muncul seseorang yang langsung menyerap seluruh ledakan dari petir nirwana dan juga api nirwana di lautan ini. Melihat ada seseorang yang datang menolongnya, tatapan mata dari Ma Xiaoyun kini menunjukkan sebuah harapan baru. Dirinya kemudian berkata dalam hati, apa yang terjadi? Energi dari ledakannya telah berkurang. Siapa itu? Orang itu dapat menangkal begitu banyak serangan.
Karena pada saat ini, di samping Mas Xiaoyun sudah berdiri dua sosok orang, yang satu kecil dan yang satu tinggi besar. Orang itu juga menggunakan energi Yuannya untuk membuat perlindungan pada tubuh Mas Xiaoyun dan juga dirinya sendiri. Yang ternyata, itu tidak lain adalah pahlawan kita semua, Lindong. Demi menyelamatkan Mas Xiaoyun, Lindong telah menggunakan kekuatan batu jimat pelahap untuk menyerap semua ledakan yang ada di tempat ini. Di dalam rangkulan Lindong itu, tiba-tiba saja mata dari Mas Xiaoyun menunjukkan keterkejutan dan dia berteriak dalam hati, "Ah, Lindong!" Karena sudah menghilangkan energi ledakannya, Lindong kemudian menoleh pada Mas Xiaoyun dan dia bertanya, "Mas Xiaoyun, apa yang kau lakukan di tempat ini? Arai pembakaran surga ini sangat berbahaya dan beraninya kamu menerobos untuk masuk." Mas Xiaoyun dengan kata-kata yang lirih dia menjawabnya, "Maaf, aku telah ceroboh." Setelah mendengar ucapan dari Mas Xiaoyun itu, Lindong lalu mengatakan, "Lupakan saja, mari kita pergi dulu dari tempat ini. Kita mencari tempat yang aman untuk berbicara." Lindong kemudian menoleh pada Xiaoyan dan dia kali ini menyuruh Xiaoyan untuk menggendong Mas Xiaoyun. Sementara Lindong sendiri akan membukakan jalan untuk mencari tempat yang aman. Xiaoyan pun menuruti perintah dari Lindong. Namun Mas Xiaoyun menolak untuk digendong dan Lindong pun pada saat ini mengatakan, "Mas Xiaoyun, kau jangan terlalu memaksakan dirimu. Lihat, kau sudah terluka." Tidak lama kemudian Xiaoyan menyuruh Mas Xiaoyun untuk segera naik ke punggungnya dan akhirnya Mas Xiaoyun pun benar-benar digendong oleh Xiaoyan. Dirinya kini lalu berkata, "Terima kasih." Namun dalam hati, Mas Xiaoyun mengatakan, orang ini, dia adalah harimau piton api Lindong yang telah berubah menjadi wujud manusianya. Sekarang Lindong, Mas Xiaoyun, dan juga Xiaoyan, mereka benar-benar menerobos arai pembakar surga, di mana Lindong pada saat ini telah menjadi orang yang membukakan jalan. Melihat kemampuan Lindong itu, Mas Xiaoyun tidak bisa untuk tidak terkejut. Dia kemudian berkata dalam hati, "Di tempat ini, bahkan seorang nirwana level 2, mereka hanya berani bergerak maju dengan hati-hati. Namun di bawah ledakan petir dan juga api nirwana yang begitu banyak, Lindong masih terlihat biasa-biasa saja. Dan dia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Bahkan aku melihat, Lindong sangat menikmati pemandangan ini. Karena sekarang, di tangan Lindong sudah memegang batu simbol pelahap." Sambil tersenyum, Lindong pun berkata dalam hati, "Terima kasih batu simbol pelahap untuk bantuanmu." Karena sebuah ledakan dari api dan juga petir nirwana dapat diatasi dengan mudah oleh Lindong menggunakan batu simbol pelahap itu. Tidak lama kemudian Lindong pun merasakan sesuatu yang berbahaya ada di depannya. Lindong kemudian mengatakan, "Xiaoyan, berhenti dulu. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres yang ada di depan kita." Karena pada saat ini terlihatlah sebuah api nirwana berwarna merah hitam tiba-tiba muncul di depan kelompok Lindong. Dan tidak lama kemudian, api berwarna merah hitam itu pun mulai berubah bentuk. Lindong yang melihat ini, kemudian dia mengatakan, api hitam ini tampaknya dia memiliki kesadaran dan sekarang dia sudah berubah menjadi bentuk yang lain. Lindong yang sedikit mengetahui tentang api itu, dirinya lalu mengatakan, Ini adalah api iblis nirwana. Hal itu dikatakan oleh Lindong dengan raut wajah yang sangat ketakutan, di mana pada saat ini Xiaoyan yang berada di belakang Lindong juga terlihat panik karena api merah hitam itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Xiaodio kemudian muncul di samping Lindong dan dia dengan santainya mengatakan, "Hei bocah, hari ini kamu benar-benar tidak beruntung." Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong pun menatapnya dengan wajah yang agak kesal kemudian mengatakan, "Xiaodio, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Ini adalah sebuah bahaya besar, karena ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti, bahkan oleh seorang dengan tahap nirwana level 2. Sambil tersenyum, Xiaodio pun berkata pada Lindong, "Ya memang, meskipun hal ini sangat berbahaya, tapi hal ini juga sangat baik untukmu. Jika kamu bisa mengendalikan api iblis nirwana itu, maka kamu akan memiliki satu lagi kartu traf sebagai senjata pembunuh." Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong pun kemudian menjawabnya, "Apa kau serius? Tapi aku takut
karena api iblis nirwana ini akan menyiksa orang yang terkena dirinya, dan bahkan hal itu akan sangat menyakitkan dibandingkan dengan kematian. Jika aku melahapnya sesuka hati, maka aku takut hal itu tidak akan bisa aku cerna. Jika kalian semua adalah pecinta Naruto, api iblis nirwana ini mirip dengan api hitam milik Itachi. Jika sampai terkena hal itu, maka api hitam itu tidak akan padam sebelum membakar korbannya sampai habis. Sesaat kemudian Xiaodio pun berkata pada Lindong, Lindong, kamu tidak akan bisa menggunakan batu simbol pelahap untuk benar-benar membereskan api iblis nirwana itu. Meskipun kau tidak bisa menggunakan batu simbol pelahap, tapi kan kamu masih memiliki satu batu lagi, yaitu batu jimat leluhur. Lindong kemudian melihat Xiaodio dan dia menjawabnya, apakah benar batu jimat leluhur bisa digunakan untuk mengendalikan api iblis nirwana? Sambil tersenyum, Xiaodio pun menjawabnya, iya, itu sangat bisa. Tidak lama kemudian, Lindong mengeluarkan batu jimat leluhur, dan pada saat ini dia berikan pada Xiaodio. Dengan kekuatannya, Xiaodio mencoba mengendalikan batu jimat leluhur itu untuk menyegel api iblis nirwana, supaya di masa depan nanti, api iblis nirwana ini bisa menjadi kartu traf dan juga senjata andalan dari Lindong jika menemui lawan yang berbahaya. Dan kini, pada saat Xiaodio akan mengendalikan batu jimat leluhur, tiba-tiba saja api iblis nirwana yang sudah berubah menjadi binatang buas mulai berlari menuju ke arah Lindong. Hal itu membuat Lindong menjadi panik. Dia lalu berkata, waduh, makhluk itu telah bergegas kemari. Aku akan berusaha untuk memblokirnya dulu. Dengan cepat, Lindong pun membentuk sebuah segel untuk menciptakan perisai mental agar api iblis nirwana itu tidak bisa menyerang mereka. Namun apa yang dilakukan oleh Lindong itu adalah sesuatu yang sangat sia-sia, karena nyatanya api iblis nirwana bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Dan kini perisai mental yang diciptakan oleh Lindong dalam sekejap saja hancur lebur seperti kaca ketika tertabrak oleh api iblis nirwana yang sudah berubah menjadi binatang buas itu. Hal ini membuat Lindong menjadi sangat panik. Tatapan matanya benar-benar sangat ketakutan. Dirinya lalu berkata dalam hati, tidak, perisai mentalku sama sekali tidak bisa menghentikan makhluk itu. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sesaat kemudian, Lindong menoleh ke arah Xiaodio dan dia mengatakan, Xiaodio, apakah kamu belum selesai juga? Karena pada saat ini, Lindong masih secara terus-menerus menciptakan perisai dari energi mental. Namun hal itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Sekali diciptakan, hanya dengan satu kali benturan langsung hancur. Dan Lindong bingung dengan apa yang harus dia lakukan, karena pada saat ini Xiaodio belum selesai juga dalam mengaktifkan batu jimat leluhur. Ketika api iblis nirwana sudah mendekat pada Lindong, kini Xiaodio sudah berhasil mengaktifkan batu jimat leluhur. Dia mengangkatnya, lalu muncullah sebuah jaring energi yang dipancarkan oleh batu jimat leluhur. Tidak lama kemudian, jaring itu pun mengurung api iblis nirwana yang sudah sangat dekat dengan Lindong. Ketika jaring itu sudah mengenainya, Xiaodio pun berkata, segel. Dan tidak lama kemudian, jaring yang diciptakan oleh batu jimat leluhur pada saat ini menyusut, di mana hal itu membuat api iblis nirwana yang tadinya berwujud hewan mengerikan, kini telah berubah ke bentuk aslinya. Tidak lama kemudian api iblis nirwana itu menuju ke arah Lindong. Sontak hal ini membuat Lindong sangat terkejut. Kemudian dia mengatakan, apakah penyegelan api iblis nirwana ini telah berhasil? Sambil tersenyum, Xiaodio pun mengatakan, dengan batu jimat leluhur, hal ini cukup mampu untuk menekan api iblis nirwana. Dan di masa depan nanti, jika kamu melawan orang yang sangat kuat, maka kamu bisa menggunakannya sebagai senjata. Dan bahkan orang seperti Liu Bei, jika melawan api iblis nirwana ini, dirinya pasti akan sangat kewalahan. Tidak lama setelah itu, Lindong pun mengambil api iblis nirwana dan dia menyimpan ke dalam tangannya. Sambil melakukan hal itu, Lindong tersenyum dan dia berkata dalam hati, wow, aku merasakan bahwa memegang benda ini rasanya seperti menyatu dengan lautan api. Ini sangat menakjubkan. Dan setelah itu, Lindong mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan menyusuri lautan api nirwana, ledakan demi ledakan telah mampu diatasi oleh Lindong. Dan bahkan dia tidak terlihat kesulitan sama sekali. Ma Xiaoyan yang berada di punggung Xiaoyan, ketika dirinya melihat Lindong pada saat ini, dia mengatakan dalam hati, Lindong,
Setelah dirinya memiliki api iblis nirwana, dalam menyusuri lautan api nirwana ini, dia terlihat lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, guntur serta api nirwana dan juga berbagai serangan telah kehilangan efek pada Lindong. Dan sepertinya, sebentar lagi kita semua akan bisa melewati formasi surga pembakaran nirwana ini. Dan benar saja, tidak lama kemudian, formasi surga pembakaran nirwana menunjukkan sebuah keretakan. Semakin lama, keretakan itu pun semakin membesar. Dan tiba-tiba saja, kali ini Lindong terlihat sangat terkejut karena formasi surga pembakaran nirwana kini telah meledak sepenuhnya. Di dalam ledakan itu, kemudian muncul dua sosok misterius. Lindong yang melihat hal ini, matanya pun nampak bingung dengan dua sosok misterius yang muncul itu. Dan kini ada suara mengatakan, "Lindong, hati-hati!" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa dua sosok misterius itu yang tiba-tiba muncul di hadapan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.